Gerak bibir, gerak mata. Sejak lama aku perhatikan, ketika berbicara gerak bibir dan gerak mata Desak berbeda dengan gerak bibir dan gerak mata perempuan lain. Dia selalu dengan sengaja atau tidak sengaja menekuk bibirnya bila bicara, atau mungkin lebih tepat kalau bibirnya tertekuk ke samping kiri. Tapi sebelum mendengarkan cerita ini, silahkan subscribe dan klik tanda lonceng, untuk berlangganan secara gratis cerita-cerita baru dari kami. Mari kita bangun channel ini bersama-sama. Silahkan bagikan cerita ini untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih. Entah ini karena kebiasaan atau bawaan, aku tak tahu, tetapi aku belajar bahwa gerak bibir dan gerak matanya bila mana sedang bicara memancarkan pribadinya yang harus dipahami sedikit demi sedikit. Aku belajar psikologi secara formal. Saat diwawancarai untuk dapat diterima sebagai mahasiswa Fakultas Psikologi UI, Ibu Munandar bertanya, "Mengapa saudara mau masuk psikologi?" "Saya ingin menjadi pengarang, Bu," kujawab dengan tanpa basa-basi. Ibu Munandar tentunya heran saat itu, tetapi aku diterima di antara satu kelas mahasiswa tersaring. Aku juga tidak tahu mengapa aku diterima. Apakah hasil tesku yang lain baik? Yang jelas, sejak duduk di bangku SMA, aku suka membaca buku-buku psikologi. Aku membaca karya Sigmund Freud, sampai Fred Kunkel. Aku benar-benar terpesona oleh tulisan-tulisan mereka. Tentu aku harus bersyukur kepada mereka yang telah menerjemahkan karya ahli yang aku kagumi itu. Baru kemudian, ketika benar-benar menjadi mahasiswa Fakultas Psikologi, aku harus membaca tulisan-tulisan dalam bahasa Inggris. Aku didorong membaca The Outline of Abnormal Psychology karya Murphy dan Bahrach, membaca karya Adler, Carl Rogers, sampai membaca Psychology of Sex karya Havelock Ellis. Membaca tentang psikoanalisis dan sekaligus membaca karya-karya Dostoyevsky yang kaya dengan benturan-benturan psikologis. Karena itu, aku bisa menulis sebuah cerpen berjudul Orang Gila, yang dimuat oleh koran Berita Minggu, koran dengan tiras terbesar, yakni 175.000. Waktu itu, koran yang dikerjakan dengan mesin Intertype itu dicetak selama 2 hari. Begitu nyatanya cerpen itu di mata Ibu Munandar sampai beliau bertanya kepada Hok Jin teman sekelasku, apakah yang kutulis sebuah kisah nyata. Aku hanya tersenyum karena telah berhasil membohongi dosen psikologiku yang lulusan Jerman itu. Dari koran aku juga belajar tentang grafologi, yakni kiat menafsirkan tulisan tangan, dan kemudian aku juga belajar membaca raja tangan. Sungguh tidak masuk akal, namun pengetahuan ini ternyata berguna dalam pergaulan muda-mudi, ketika aku boleh memegang tangan gadis-gadis cantik dan berlagak pandai membaca raja tangan mereka. Mereka biasanya sangat gembira mengetahui bahwa mereka akan punya berapa orang pacar dan yang keberapa yang paling dicintai, dan yang mana yang akan berhasil dinikahi. Mereka juga sangat senang bila tahu bahwa mereka punya keberuntungan yang baik dan akan berumur panjang. Tetapi, pengetahuan tentang gerak bibir dan gerak mata aku pelajari dari kehidupan sehari-hari. Pada mulanya aku tidak sadar bahwa gerak bibir dan gerak mata sebetulnya adalah cermin jiwa dalam seseorang. Wah, tentu ini bidang psikoanalisa yang belum dikembangkan. Tetapi, soal mata seseorang, aku justru belajar dari seorang gadis cantik yang kemudian kucintai dan mencintaiku, namun kemudian meninggalkanku. Dia pernah berkata bahwa melihat dari matanya, dia tidak mempercayai dosen muda kami beranak 2, ganteng, pandai, dan kelak mendapat gelar doktor di Amerika dan menjadi guru besar bahkan pernah menjadi rektor. Matanya tak bisa dipercaya, komentarnya. Sekali 2 gadis itu bertemu dosen kami itu di pesta dansa yang diselenggarakan oleh Dr. Abadi. Aku tidak paham, dan juga tidak bertanya padanya apakah mataku juga menunjukkan bahwa aku tak bisa dipercaya. Karena itu, ketika dia menuntut agar aku bilang, aku cinta padamu, padanya, aku tulis sebuah puisi yang meminta dia untuk melihat mataku. Apa yang terjadi, ketika dia berpindah kota jauh dariku, kami pun berpisah untuk selama-lamanya, dengan sebuah surat perpisahan yang dapat kutanggung pedihnya. Sebilah papan bekas demo bela diri tak berhasil kupecahkan dengan tangan, sebaliknya tanganku berdarah tetapi hatiku tidak. Dan, berhadapan dengan Desak, atau aku harus menyebutnya Ibu Desak, karena dia walaupun bekas muridku, adalah seorang dosen yang sudah berangkat menjadi senior dengan gelar doktor yang disandangnya. Aku berteka-teki dengan ilmu baru, padahal bidang ilmuku sekarang bukan psikologi, tetapi pengajaran sastra, sebagaimana yang kucita-citakan.
Aku bahkan menjadi guru besar pendidikan bahasa dan seni lantaran aku juga pernah berkecimpung dalam pengajaran teori seni rupa. Aku ikut mengajar estetika, kritik seni, dan tinjauan seni. Apakah yang menyebabkan gerak bibir membuka tabir rahasia jiwa pemilik sepasang bibir yang mungkin menggiurkan untuk dikulum atau justru menjijikkan? Lalu, aku coba menderetkan sejumlah gerak bibir orang berdasarkan ingatanku, dan mencoba mengintai sifat-sifat apa yang dipunyai pemiliknya. Tidak mudah mengingatnya, dan tidak mudah pula menafsirkannya. Mungkin lebih mudah untuk melihat bahwa gerak bibir tertentu menunjukkan keketusan pemiliknya, tetapi tidak mudah untuk menebak sifat-sifat atau kebiasaan pemiliknya dalam mengelola kedua bibirnya. Apa yang ada di balik gerak bibir tertentu? Andai kata aku bisa mengumpulkan gambar-gambar, atau mungkin juga foto-foto yang dicuri dari gerak bibir seseorang, lalu memberikan tafsirannya, menuliskannya dalam sebuah buku petunjuk untuk akting, mungkin aku bisa menjadi kaya. Tentunya akan banyak mereka yang ingin jadi aktor atau aktris membeli buku yang kutulis. Apalagi buku itu dilengkapi dengan VCD yang memuat gerak bibir itu, dan kemudian dengan tambahan gerak mata pula. Ilustrasi gerak bibir yang akan dibuat oleh Hardiman, temanku yang pelukis, tentu dirasa sangat tidak lengkap, walau dia bisa membuat ilustrasi yang baik. Karena itu, maka tambahan satu keping VCD yang memberi gambar lebih jelas tentang gerak bibir dan gerak mata pasti sangat menolong. Apalagi harga satu keping VCD kosong tak seberapa, dan penggandaannya juga dapat dilakukan dengan cepat, murah, dan gampang. Buku itu pasti akan sangat laku, bukan saja sebagai buku panduan bagi calon aktor gaya Stanislavski, tapi juga sebagai buku panduan sebagai calon suami atau istri. Tetapi, mengapa harus desak atau ibu desak? Apakah perempuan-perempuan lain dapat mengenakan topeng yang menyembunyikan kata hati nurani mereka dari sorotan tajam mata seorang pengamat seperti diriku? Apakah Komang, Swasti, Tika, Desi, Dia, Gunggek, dan ratusan perempuan lain mampu menyembunyikan rahasia gerak bibir mereka sehingga sifat asli mereka tak terdeteksi? Aku terkejut mendengar berita bahwa sejumlah bekas mahasiswa yang sudah menjadi sarjana dulunya pernah melakukan bisnis dengan kecantikannya. Aku benar-benar tak menduga bahwa Sayu, Degung, Mang Ita, Tut Ayu, Santi, dan lain-lain pernah terlibat masalah itu. Di mataku, mereka itu gadis baik-baik, yang ramah tamah, dan sering nampak sangat tidak berdosa. Inosen sekali. Jadi, aku benar-benar terkejut, dan hanya bisa mengingat-ingat gerak bibir mereka. Tentu saja aku tak mampu mengingatnya. Andai kata aku punya rekaman video dengan pengambilan close-up kegiatan mereka, apakah dalam lomba pidato, pembawaan acara, atau permainan drama, mungkin aku dapat mempelajarinya kembali. Dari pengakuan seseorang, aku memang tahu bahwa seorang lulusan pernah punya pacar yang setia, dan mereka sudah biasa hidup selayaknya suami istri. Tanpa beban dia bercerita padaku, dan dengan tanpa prasangka aku juga memberi nasihat agar dia tidak bermain-main dengan pacarnya. Oh, aku sempat terkejut karena dia meninggalkan pacarnya yang kaya dan cakep itu serta menikah dengan lelaki lain. Sebagaimana dengan nama-nama yang kusebut di atas yang ternyata punya lembar hitam dalam kehidupannya, atau mungkin masih terus memperluas lembar hitamnya sampai sekarang, aku juga tidak paham benar dengan desak. Sejak dulu selalu dia kuanggap wanita yang baik, yang menyayangi pacar-pacarnya, dan akhirnya juga menyayangi suami serta anak-anaknya. Tetapi, memang, setiap aku bicara padanya, aku selalu terusik oleh gerak bibirnya dan gerak matanya. Aku hanya bisa merasakan ada sesuatu yang salah dengan gerak bibir itu, gerak yang juga aku lihat pada beberapa orang lain, lelaki dan perempuan. Apakah gerak itu suatu produk pikiran yang culas, yang suka iri, yang tidak jujur? Aku tidak tahu pasti, sebab terus terang, studiku mengenai hal ini juga belum tuntas. Ibarat seorang mahasiswa menulis skripsi atau tesis atau desertasi, aku belum berani menarik kesimpulan sebelum data yang kukumpulkan cukup memadai dan analisis tentangnya juga dapat diandalkan. Sampai, tetap dengan gerak bibir dan gerak mata yang sama, desak selalu berusaha menghindar dari berita yang masuk ke telingaku tentang perselingkuhannya dengan lelaki yang lain, yang lebih tampan dan mungkin di matanya lebih perkasa. Padahal anaknya sudah 4 orang, dan desak dan suaminya nampak sangat rukun. Aku benar-benar merasa bodoh atau merasa dibodohi dengan kenyataan ini. Kenapa dulu aku keluar dari fakultas psikologi dan justru masuk jurusan bahasa Inggris di IKIP? Andai kata aku berhasil menjadi psikolog, bahkan menjadi doktor bidang psikologi,
Aku mungkin akan mampu mengungkap rahasia bibir dan rahasia mata dan tak usah sering terkejut mendengar berita tentang perempuan-perempuan yang memasang topeng di depanku. Andai kata aku menjadi psikolog, tentu saja aku tak akan bertemu desak, dan mungkin aku akan mengadakan analisis tentang orang-orang lain, tentang teman-temanku di Fakultas Psikologi, mungkin tentang Nana, Leila, Sukiat, Tekhau, Isti, Itok, Fonsen, Mia, Imelda, Retno, Indriati, Harry Victor, atau tentang entah siapa lagi. Aku benar-benar bodoh telah tertipu oleh topeng perempuan. Jika kalian suka dengan cerita ini, silahkan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap cerita ini bermanfaat, silahkan bagikan ke teman-teman yang lain. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini. Terima kasih sudah mendengarkan.